Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidih. ونثني عليه بآلائه في بادئ الأمر وعائده ونشكره على وافر عطائه ورافده ونعترف بلطفه في مصادر التوفيق وموارده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فاللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini, kepada orang-orang yang banyak berjasa dalam hidup kita, kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat hadis, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala Umar laqad alimna subhanallah wa la ilaha illallah famal hamdulillah qala Ali kalimatun radiyahallahu li nafsihi wa ahabba an tuqal. Ini sebuah hadis yang menerangkan tentang keutamaan kalimat alhamdulillah juga. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar pernah berkata, kita telah mengetahui apa itu subhanallah dan apa itu la ilaha illallah. Famal hamdulillah. Sayyidina Umar bertanya, lalu bagaimana dengan kalimat alhamdulillah? Qala Ali, kemudian Sayyidina Ali menjawab, kalimatun radiyahallahu li nafsihi wa ahabba an tuqal. Kalimat alhamdulillah itu adalah sebuah kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, wa ahabba an tuqal, dan Allah itu menyukai kalimat itu untuk disebut-sebut. Perbanyak nyebut alhamdulillah, Pak. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya di antara fadilah dan kelebihan alhamdulillah itu apa, Pak? Dia lebih bernilai dalam pandangan Allah daripada nikmat yang kita terima. Bertahun-tahun nikmat diberikan oleh Allah, tidak senilai dengan kalimat alhamdulillah yang keluar dari lafaz seorang hamba. Ma an'amallahu ala abdin ni'matan fahamidallaha alaiha illa kana dalikal hamdu afdalu min tilkan ni'mah. Hari ini kita menyampaikan sebuah riwayat hadis, yaitu apa? Kalimatun radiyahallahu li nafsihi wa ahabba an tuqal. Alhamdulillah itu adalah kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, wa ahabba an tuqal, dan Allah itu menyukai kalimat itu untuk disebut banyak-banyak. Apa kabar? Alhamdulillah, ya. Sekalipun kita sakit-sakit dikit, Pak, sebut alhamdulillah. Sedang berdagang kita, Pak, laku enggak hari ini? Alhamdulillah. Ya, sekalipun belum ada pelaris pagi gitu, Pak, ya, pokoknya alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, Allah menyukai kalimat itu, Pak. Kalau sudah Allah menyukai, ya tentu kita akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jika kita telah jika perbuatan itu telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Istilah ridho itu ternyata sangatlah berharga dan bernilai, Pak. Ridho itu gimana ya? Kalau sudah ridho itu semuanya akan diberi, Pak. Semuanya akan diberi. Keistimewaan itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohlah misalnya kita di sebuah negeri atau di sebuah negara gitu kan. Ya, presidennya ridho dengan kita gitu, Pak. Ya, dan orang lain mungkin banyak enggak tahu siapa kita, tetapi presiden ini dapat kabar tentang kita. Udah, presiden ini kepala negara ini dia ridho dengan kita gitu, Pak. Kemudian kita diperlakukan lebih dari yang lain, Pak. Pasti gitu. Kalau sudah ridho itu pasti akan diperlakukan lebih dari yang lain. Misalnya yang lain kena peraturan ini, kita tidak. Boleh-boleh saja karena dia punya hak gitu loh. Atau sebuah raja seorang raja lah gitu yang punya kekuasaan yang penuh di sebuah negeri. Ya, terserah dia mau ngasih apa. Terserah dia untuk melonggarkan sebuah peraturan khusus untuk kita. Kenapa? Karena dia sudah ridho. Kalaupun ada bayar-bayar, karena saya ridho sama dia, lepaskan saja, jangan dikasih jangan diminta-minta. Itulah gambaran sebuah keridhaan. Yang lain misalnya gitu, Pak ya, itu boleh-boleh saja, Pak. Yang lain misalnya kalau untuk berurusan gitu banyak ininya, kalau dia langsung saja. Ya kenapa? Karena ridho gitu. Itu hanya perumpamaan sederhana dari kita. Walillahil masalul a'la. Kalau kita kalau untuk kita bandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, tentulah tidak sebanding. Ridho Allah itu, subhanallah. Kalau kita sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mau dimanapun kita hidup, insya Allah akan nyaman, Pak. Akan mudah, akan semuanya gitu. Makanya ada istilah para ulama gitu loh. Untuk apa hidup dalam surga kalau Allah tidak ridho? Itu istilah saja, Pak ya. Untuk apa hidup dalam surga kalau Allah tidak ridho? Biarlah hamba hidup dalam neraka tapi Allah ridho. Bagaimana itu, Pak, kira-kira? Iya, itu subhanallah saya. Ya, tapi ini saat cara-cara berpikir ini di sebagian para ulama memang juga tidak terlalu menyukai atau tidak terlalu menyetujui karena dia berkaitan dengan filsafat. Tapi setidaknya kita bisa merenung lah gitu. Begitu mulianya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menerangkan sekalipun kita dalam neraka tapi Allah ridho dengan kita, boleh-boleh saja itu, Pak ya. Neraka itu bisa jadi dingin, ya. Neraka itu bukan menjadi tempat yang jelek bagi kita. Boleh-boleh saja. Karena apa? Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Daripada misalnya gitu ya, daripada kita dalam surga gitu ya, tetapi enggak pernah diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Pak ya. Mungkin begitu ya gambarannya ya. Itu sekedar untuk Untuk mendekatkan begitu mulianya, begitu berharganya kalimat ridho ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Masih banyak yang mikir-mikir dengan kalimat itu, Pak ya. Tapi yang lebih baik gitu ya, kita masuk surga Allah ridho, itu memang idealnya begitu. Tetapi dan juga kalau kita sudah masuk surga itu sudah pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. biar enggak banyak yang itu, Pak. Ya. Saya itu terkadang ya menyampaikan sesuatu, cuman saya sampaikan juga sampaikan juga bahwa dalam realitanya para ulama sebagian ulama tidak menyukai cara-cara begini.
karena dia berkaitan dengan filsafat gitu Pak ya. Contohnya gitulah. Contoh lagi Pak, kenapa kita beribadah itu hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala? Itu juga. Ada juga yang menyampaikan sebuah kekeliruan yang sangat nyata. Kalau kita beribadah kepada Allah itu hanya untuk mengejar surga. Itu juga Pak. Kekeliruan yang sangat nyata. Kalau kita beribadah kepada Allah hanya mengejar surga. Ya nyuruh-nyuruh kita pikir gitu sebenarnya Pak. Kita mikir ya apa maksudnya gitu. Sedangkan dalam Al-Quran orang-orang yang beramal soleh itu akan mendapatkan surga gitu kan. Kemudian ya nggak mungkin kita masuk surga kalau tanpa beramal soleh gitu. Ini sekedar untuk itu untuk mendekatkan gitu ya, memahamkan bahwa ridho Allah itu memang lebih dari segalanya. Sekalipun secara syariatnya nggak mungkin kita masuk surga tanpa beramal soleh. Begitu memang syariatnya. Cuman tapi kalau sudah berkaitan dengan ridho Allah, dengan kehendak Allah, ya terserah Allah Subhanahu Wa Taala gitu loh. Ada hamba yang tidak pernah beramal, tapi dia masuk surga. Ya kan Pak? Dia nggak pernah beramal, tapi dia masuk surga. Ada nanti dalam hadis. Gimana cara Allah? Ya. Dan kita harus menerima itu karena memang caranya Allah gitu loh. Al-Qudrah wal al-iradah gitu ya. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu itu fa'alul lima yurid, maha berbuat sekehendak dia. Nah, cuman kita bagi hamba-hamba yang telah diberikan Al-Quran, kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW, cara yang terbaik Tentu cara yang terbaiknya adalah menjalani apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasul. Masuk surga itu dengan amal ya. Kita beramal itu tidaklah salah untuk mengejar pahala. Enggak salah sebenarnya Pak. Ya, kita beramal itu tidaklah salah kalau kita untuk mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara-cara yang standar. Dan itu memang diakui oleh banyak para ulama. Sudah Pak ya, jangan mikir-mikir lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis di hari ini di pagi ini kita akan melanjutkan yaitu tentang At-Taubah. Wa an Abi Sa'd bin Malik ibni Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabiullah sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan fasa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rahibin fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubah faqala la faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pernah menyampaikan sebuah kisah yang terjadi di zaman sebelum beliau. Artinya apa? Kisah ini terjadi di zaman sebelum keislaman, zaman ahlu kitab, zaman Bani Israel. Nah itu Pak. Yaitu ada seorang laki-laki kata Nabi SAW, dia telah membunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya kepada a'lami ahlil ard. Setelah dia membunuh 99 itu,
dia bertanya kepada orang yang paling mengerti akan hal ini. Orang yang paling paham tentang urusan agama, tentang bunuh-membunuh, kemudian cara bertaubatnya bagaimana. Fadulla ala rohibin, ya. Dia pengen tahu, ya, bagaimana solusinya ini. Kemudian seorang laki-laki ini ditunjukkan kepada seorang rohibin. Rohibin itu biarawan atau pastor di di al-kanisa kalau bahasa Arabnya, di gereja. Ditunjukkan, pergilah ke sana. Ada seorang pastor atau ada seorang biarawan. Setelah ditunjukkan, dia pergi. Dia pergi minta penjelasan. Bagaimana saya ini sudah membunuh 99 orang. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Fa'atahu faqala, ya. Kemudian dia datang kepada rohib tadi, Pak, ya. Rohib itu siapa, Pak? Ya, pendeta, ya, pendeta, pastor atau biarawan lah. Pokoknya orang-orang yang suka bekerja di gereja, orang-orang yang, ya, pelayan-pelayan yang ada di gereja. Kemudian dia datang, kemudian dia dikatakan, faqala, kepada pastor itu, wahai Bapak pendeta, seorang laki-laki ini dia telah membunuh 99 orang. Masih adakah harapan untuk bertaubat baginya? Faqala la. Kemudian rohib ini berkata, oh, kalau 99 tuh enggak ada lagi harapan untuk bertaubat. Setelah mendengar itu ngamuk seorang laki-laki ini, Pak. Faqatalahu. Ketika itu langsung dibunuhnya rohib ini. Fakam malabihi, kata Nabi, mi'ah, ya, menjadi sempurna jadi 100, genap 100, Pak, tanggung itu, Pak, ya. Itu memang realita, ya, keadaan yang telah diciptakan, yang tidak bisa kita pungkiri. 99, kemudian rohib itu mengatakan enggak ada lagi, ya, enggak ada harapan untuk bertaubat. Dibunuhnya genap 100, ya. Itu perkara pertama. Thumma sa'ala an a'lami ahlil ardi. Kemudian dia masih penasaran, Pak. Siapa lagi yang akan menjadi tempat bertanya saya, gitu, ya. Fadulla ala rajulin alimin. Setelah kepada rohib tadi dibunuhnya genap, kemudian dia ditunjuki kepada seorang laki-laki yang alim, orang yang berilmu. Bukan rohib, bukan hanya ahli ibadah saja, tetapi kepada orang yang berilmu. Faqala, ya, kemudian dijelaskan, innahu qatala mi'ah nafsin fahallahu min taubah. Wahai Pak Ustadz misalnya, wahai Tuan Guru, seorang laki-laki ini telah membunuh 100 orang. Masih ada harapankah untuk bertaubat? Faqala na'am. Seorang yang berilmu ini berkata, na'am, masih ada. Bahkan dia bertanya, merasa heran, waman yahulu bainahu wa baina taubah, ya. Lalu apa yang menghalangi dia untuk bertaubat? Kata seorang laki-laki yang alim tadi, yang berilmu tadi, kenapa tidak, gitu loh. Masih ada harapan untuk bertaubat. Apa yang menghalanginya? Apa yang menghalangi di antara dia dan at-taubah? Waman yahulu bainahu, ya. Kemudian intaliq ila ardi kada wa kada, ya. Tuan Guru tadi berkata, wahai Tuan, wahai seorang laki-laki, pergilah kamu ke negeri ini, ya. Ditunjuki oleh beliau, pergi ke negeri kada wa kada, negeri inilah, begitu, ya. Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Pergilah kamu ke negeri itu, karena di negeri sana ada
kaum yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'budillaha ma'ahum, dan kamu beribadah juga kepada Allah bersama-sama dengan mereka. Jadi tuan guru yang alim ini menunjuki Pak ya, pergi ke negeri itu, karena di negeri itu ada orang yang beribadah, kaum yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu ikut bersama mereka, beribadah bersama mereka. Wala tarji' ila ardika fa innaha ardusu, dan jangan kembali lagi ke negeri kamu, ya, di mana kamu tempat apa? Di mana negeri yang mana kamu di negeri tersebut berbuat keburukan dan kekejian, membunuh tadi. Fa innaha ardusu, sesungguhnya negeri kamu dulu itu adalah negeri yang yang sangat tidak baik. Jangan kembali lagi. Fantalaqa hatta idza nasafat tariq atahul maut. Kemudian dengan penuh kerendahan hati dia menjalankan arahan dari tuan guru yang alim ini. Dia pergi dengan penuh kerendahan hati, kemudian di tengah jalan atahul maut. Di tengah jalan dia meninggal. Ya. Maut menjemput dia Pak, belum sampai ke negeri tersebut tapi di tengah-tengah. Tasomat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Karena dia meninggal di tengah-tengah jalan, maka berdebatlah, bertengkarlah malaikat rahmat dan malaikat al-azab. Bertengkar mereka, ya. Faqalat malaikatur rahmah. Kemudian berkatalah malaikat rahmah, ja'a taiban muqbilan biqalbihi ila Allah taala. Malaikat rahmat berkata, dia pergi itu memang dalam keadaan ya, taiban, ya, bertaubat kepada Allah, menyesali segala perbuatannya. Muqbilan, juga memang berharap sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata siapa? Malaikat rahmah. Wa qalat malaikatul adzab, dan malaikat azab berkata, iya memang begitu, tapi ingat ya, innahu lam ya'mal khairan qat. Innahu lam ya'mal khairan qat. Dia belum pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Itu yang dipertahankan oleh malaikat adab. Kalau malaikat rahmah, dia sudah bertaubat, dia sudah menyesali segala perbuatannya. Kalau malaikat adab enggak pernah berbuat kebaikan sedikit pun, ini bagaimana gitu ya, pokoknya bertengkar Pak. Kemudian fa'atahum malakun fi suratin adami faja'aluhu bainahum. Kemudian Allah mendatangkan seorang malaikat lagi Pak, untuk menjadi wasit, menjadi pertengahan gitu ya. Dan malaikat ini datang dalam bentuk seorang manusia, ya, fi suratin adami faja'aluhu bainahum hakaman. Itu dia, Allah menjadikan yang ketiga ini menjadi hakaman. Hakam itu memang wasit. Ya, dalam bahasa Arab hakam, al-hakam, wasit artinya apa? Hakim, ya, hakim, ya. Faqala, kemudian dia berkata, hakim ini berkata, malaikat yang ketiga, qisu ma bainal ardaini fa ila ayyatihima kana adna fa huwalah. Ya. Sekarang begini kata malaikat yang ketiga ini, silakan ukur, ya, di antara kedua negeri tersebut, ke negeri yang mana dia lebih dekat. Kalau dia lebih dekat ke negeri yang tempat orang yang beribadah tadi, maka dia termasuk yang baik. Tapi kalau dia lebih dekat ke negeri dia lama, negeri dia berbuat kekejian, ya, maka dia sebaliknya tidak menjadi hamba, ya, tidak menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Faqasu, kemudian malaikat ini mengukur Pak, diukur. Fawajaduhu adna ilal ardillati arad.
Ya. Ternyata setelah diukur oleh para malaikat ini, ternyata hamba laki-laki tadi lebih dekat ke negeri yang mau dia tuju, lebih dekat. Ya. Faqabadathu malaikatur rahmah. Ya, karena memang lebih dekat ke negeri yang ia tuju, negeri yang baik tadi, kemudian dia dipegang oleh malaikat rahmah. Muttafaqun alaih. Hadis ini ya muttafaqun alaih, ya, Bukhari Muslim, sahih hadisnya Pak ya. Wa fi riwayatin fi sahih, dan dalam riwayat hadis yang sahih juga, fakana ilal qaryatis salihah aqrab bisyibrin faju'ila min ahliha. Dalam riwayat hadis yang sahih, ya, bukan hadis yang ini tapi di kitab yang lain fi sahih, ternyata dia lebih dekat ke negeri yang ingin dia tujui itu hanya berapa Pak? Bisyibrin. Shibrin itu hanya sejengkal saja. Ya, kalau definisi bahasa Arabnya shibrun itu ma baina torofail khinsor wal ibham. Ya betul. Shibrun makna shibrun itu adalah ma baina torofail khinsor wal ibham. Ya, di antara ujung kelingking dan ujung jempol. Itu makna shibrin itu Pak. Ternyata dia hanya dekat hanya sejengkal saja. Faju'ila min ahliha. Kemudian dia dijadikan termasuk hamba yang beruntung, hamba yang baik bersama hamba-hamba yang berbuat kebaikan, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin fi sahih juga, dan di hadis yang lain juga, dalam riwayat yang sahih, fa'auhallahu ta'ala ila hadhihi an taba'adi wa ila hadhihi an taqarrabi. Ya, Allah mewahyukan kepada malaikat, ya, kepada yang ini kamu menjauh dan kepada yang ini kamu mendekat. Wa qala qisu ma bainahuma fawajaduhu ila hadhihi aqrab bisyibrin faghufirolah. Ya, setelah mereka mengukur, ternyata ya didapati bahwa seorang laki-laki ini lebih dekat ke negeri yang baik tadi. Faghufirolah, apa Pak? Maka diampunilah, gitu, karena dia lebih dekat kepada negeri yang baik tadi. Wa fi riwayatin fana'a bi sodrihi nahwaha. Dalam sebuah riwayat juga disampaikan bahwa seorang laki-laki ini ketika dia mau mati itu Pak, dia berusaha gitu Pak, berusaha sekuat tenaga untuk lebih dekat lebih condong ke negeri yang yang baik gitu loh. Berusaha dia sebelum meninggal. Ya, kita ketahui na'a itu nahado bijuhdin wa masyaqqatin, ya, wa raghmi thaqula ma asabahu minal maut. Ya, sekalipun dia dalam keadaan sekarat gitu, tetapi dia berusaha dengan izin Allah, dengan ilham dari Allah untuk mendekat ke negeri yang baik tadi. Ya, ternyata dengan izin Allah dia berhasil untuk membuat sebuah perbedaan, hanya sejengkal saja, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna-makna yang perlu kita terangkan dalam hadis, yang pertama itu rohib. Rohib itu adalah ya pendeta, ya, atau biarawan-biarawati. Ya, kalau di Arab Pak, di negeri-negeri Arab yang ada Kristennya, sampai sekarang itu ada. Kayak di Mesir, di Kairo itu Pak, juga banyak sekolah-sekolah biarawan-biarawati. Tapi tulisannya bahasa Arab Pak. Madrasah rohibat. Iya. Sekolah biarawati. Memang ada begitu, ya. Ya begitulah gitu ya, rohib. Rohib ini ada dalam Al-Qur'an, kalimat rohib dalam surat At-Taubah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil.
Ya, al-ahbar war ruhban. Kalau al-ahbar itu adalah pendeta-pendetanya kaum Yahudi, kalau ruhban itu adalah Nasrani. Ruhban itu dari rohib. Ya, ruhban itu jamak dari rohib. Itu kalimat rohib. Kemudian kalimat waman yahulu. Ya, tuan guru atau orang yang alim tadi dia bertanya, apa yang menghalangi dia gitu ya. Itu kalau secara bahasa Arab disebut dengan istifham ingkari. Ya. Bertanya tapi ada makna pengingkaran gitu loh. Ya, seolah-olah enggak percaya gitu loh. Kenapa harus tidak ada gitu ya? Apa yang menghalangi dia untuk bertaubat? Nah, istifham ingkari. Bertanya secara sekaligus mengingkari. Enggak ada yang menghalangi dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini disampaikan ayyu syai'in yakunu hailan wa fasila. Dia bertanya, ayyu syai'in yakunu hailan wa fasila. Apa yang menghalangi dia? Terus kita mendapatkan juga ada istilah ardusu, ya Pak. Jadi perlu kita ketahui, kita perlu menerima bahwa dalam hidup ini ada negeri yang baik, ada negeri yang buruk, ya. Ya, kalau yang baik tentu negeri-negeri yang dipakai untuk beribadah kepada Allah, negeri-negeri atau lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang dimana jarang ya, nggak pernah kita lihat ada maksiat di negeri itu. Di komplek itu nggak ada maksiat ya Pak ya. Di komplek itu tidak ada sesuatu yang melanggar perintah Allah. Itu bisa kita katakan negeri yang baik, lokasi yang baik, perumahan yang baik, komplek yang baik. Terus juga ada ardusu ya. Rasulullah menyampaikan, jangan sampai ya kita nggak percaya gitu ya, bahwa ada lokasi-lokasi yang memang disebut buruk gitu loh. Lokasi keji, lokasi bejat. Memang ada istilah gitu. Ya, di mana di lokasi itu banyak melanggar-langgar perintah Allah, orang-orang di sana tidak beribadah kepada Allah. Itu perlu kita terima, ya. Istilah. Baiklah. Kita ingin menyampaikan apa-apa yang bisa kita petik dari hadis tadi, ya sedikit poin-poin yang terpenting, bahwa ini merupakan yang pertama, cara Nabi untuk menyampaikan, ya Pak ya, cara Nabi untuk memberi nasihat kepada para sahabat, yaitu dengan diantaranya adalah cara-cara yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Itu poin yang pertama. Nabi itu suka, ya, memberi nasihat, memberi arahan kepada para sahabat dengan mengangkat ya perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan. Itu cara Rasulullah SAW. Karena cara-cara begitu lebih diterima. Iya ya, memang ada. Tetapi pertanyaannya, kisah ini kan terjadi di zaman Bani Israel. Nah, para ulama dalam hukum Islam itu telah menyampaikan, Pak, kita sebagai umat Rasulullah SAW diperbolehkan mengambil pelajaran, mengambil iktibar, sekalipun pelajaran tersebut terjadi bukan di umat Rasulullah SAW. Sekalipun perkara tersebut, kejadian tersebut terjadi di masa Bani Israel, diperbolehkan dengan catatan kisah mereka itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Selagi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, kemudian ada kebaikan di dalamnya, kita diperbolehkan mengambil pelajaran, sekalipun pelajaran tersebut dari Bani Israel. Tapi kalau dia bertentangan, nggak boleh. Bertentangan dengan syariat Rasulullah SAW, tidak boleh untuk dipraktekkan, untuk diambil. Nah, itu dia. Contoh sederhana Pak ya. Ya kalau kita sebut dalam ilmu tarikh tasyrik
atau ilmu usul fikih juga, ya, istilahnya adalah syar'u ma qablana, ya, syar'u ma qablana, syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah bagi umat-umat sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperbolehkan kalau dia tidak bertentangan dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui dalam Al-Qur'an disebutkan di zaman Nabi Sulaiman itu, Pak, diperbolehkan buat patung. Zaman Nabi Sulaiman diperbolehkan buat patung. Tapi kalau di syariat Rasulullah tidak diperbolehkan. Maka kita nggak boleh. Sekalipun syariat itu memang ada dalam Al-Qur'an. Ada dalam Al-Qur'an. Saudara Nabi Yusuf, dalam surat Yusuf, saudara Nabi Yusuf ketika berjumpa dengan Nabi Yusuf yang sudah berhasil jadi, ya, Raja Mesir, mereka apa, Pak? Sujud. Fasajadu lahu, gitu kan. Kharru fasajadu lahu. Mereka sujud, ya. Sujud dengan hormat, ya. Dalam syariat Rasulullah boleh enggak kita sujud kepada manusia? Ya, tidak boleh. Jangan itu dilakukan. Sekalipun memang ada terjadi di masa-masa Bani Israel atau ahlu kitab, ya. Bahasan ini sangat banyak contohnya dalam syariat-syariat, ya, dan itu berkaitan dengan hukum Islam. Nah, sederhananya begitu. Sekalipun pelajaran tersebut ada di Bani Israel, kalau ada manfaatnya, kalau ada pelajaran yang penting berguna bagi kita, diperbolehkan dengan catatan tidak bertentangan dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin berikutnya tentang pintu taubat selalu terbuka. Sekalipun, ya, itu dosa besar yang sudah kebangetan, yang sudah keterlaluan. Jangan sampai kita mengatakan enggak ada harapan untuk bertaubat bagimu, jangan. Ya. Sekalipun itu dosa besar sekali, Pak, ya. Ya, saya pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya, dalilnya apa? Dalam surat Al-Furqan. Di akhir-akhir di halaman terakhir surat Al-Furqan. Illa man taba wa amana wa amila amalan solihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahima. Illa, kata Allah, kecuali hamba-hamba yang bertaubat kepadaku. Sekalipun dosa besar, membunuh itu kan dosa besar. Dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyirku was-sihir wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, ya, membunuh, ya, itu termasuk dosa-dosa besar dalam Islam, termasuk 7 dosa besar yang membinasakan, yang menghinakan seorang hamba. Tetapi kalau dia bertaubat kepada Allah, insya Allah pasti akan diterima. Terus pertanyaan yang lain apa, Pak? Bagaimana kalau syirik? Ya, Pak, kalau syirik bagaimana? Syirik sekalipun, ya, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dari surat Al-Furqan. Sekalipun dalam surat An-Nisa dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa hamba yang berbuat syirik. Itu dalam surat An-Nisa. Tetapi ternyata, ya, firman ini lebih dikalahkan, ya. Firman Allah dalam surat Al-Furqan itu Pak? Meredakan firman Allah ini. Artinya lebih diambil ini, Pak. Sekalipun itu syirik, ya, dosa yang paling besar dalam Islam, kalau memang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba wa amana wa amila amalan solihan. Itu dia hadis dalil tentang sebesar apapun dosa pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya, perbedaan ahli ibadah dan ahli ilmu. Rohib tadi ternyata dikelompokkan kepada orang yang ahli ibadah saja, kurang berilmu. Ya, orang berilmu lebih mulia
daripada hanya ahli ibadah. Tetapi bukan berarti hanya berilmu saja dikit ibadah, Pak, enggak. Ya. Karena secara secara otomatis kalau hamba dia berilmu, ya insya Allah dia akan rajin beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita beribadah terus. Ini ngaji nih penting nih, ngaji nih penting nih. Bukan begitu, Pak. Ya. Secara fitrahnya kalau hamba dia berilmu, dikaruniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia akan menyenangi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba yang beribadah saja ya tanpa semangat untuk mencari ilmu itu tidaklah cukup. Bahkan itu berbahaya dalam kehidupan dia. Itu ya. Contohnya siapa tadi, Pak? Pendeta tadi. Dia hanya beribadah saja, dia tidak mengerti tentang taubat ini bagaimana. Bahkan dia mengatakan enggak akan diterima. Terus berbahaya untuk dia. Apa? Dia dibunuh. Ya kenapa? Karena tidak berilmu, tidak mengetahui hakikat perkara-perkara dalam kehidupan ini. Tapi kalau orang berilmu, contohnya tadi 100 membunuh Pak Kiai. Pak Kiai ini orang laki-laki ini 100 membunuh. Masih ada enggak taubat? Ada, kata Pak Kiai. Jangan risau, ya gitu. Allah itu Maha Pengampun. Ya karena dia mengerti gitu ya. Al-ilmu, itulah mulianya seorang berilmu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu, Pak ya. Kita di bab ini tinggal 2 hadis lagi. Ya, baik kita lanjutkan yaitu tentang hadis seorang perempuan yang berzina. Ya, bagus. Wa an Abi Junaid Imran bin Al-Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhu anna imra'atan min Juhaina atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina faqalat ya Rasulullah asabtu haddan fa aqimhu alayya. Dari Abu Junaid Imran bin Al-Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhu bahwa ada seorang perempuan dari Juhaina, namanya apa? Nama kabilah, nama sebuah negeri. Ada perempuan dari Juhaina datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahia hubla minaz zina. Dia datang kepada Nabi itu dalam keadaan hamil dari zina. Hamil dari zina. Faqalat, tetapi sekalipun dia begitu, dia seolah-olah menyerah kepada Rasulullah. Faqalat ya Rasulullah asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Wahai Nabi, saya menyadari saya ini telah melanggar perintah Allah. Melanggar larangan Allah. Saya hamil dari zina. Saya sudah berhak untuk dihukum hudud had. Lalu fa'aqimhu alayya. Wahai Nabi, tegakkanlah hukum tersebut kepadaku. Dia minta dihukum ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Ya karena dia minta dihukum, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya. Mana wali kamu? Dipanggillah walinya, faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada wali perempuan itu, ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini. Pesan Rasulullah kepada walinya, wahai tuan, berbuat baiklah kepada dia. Dan jika dia sudah melahirkan, datangkan kepadaku. Nah, ini kata Nabi. Nabi tidak menghukum langsung pada waktu itu. Tunggu dulu dia melahirkan, Pak. Fafa'ala fa'amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia melakukan tuan tadi. Fasuddat 'alaiha thiyabaha ya. Artinya ini setelah dia melahirkan, sudah selesai semua apa yang ditunggu, kemudian dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian dia diikat, Pak. Ya, siap-siap untuk dirajam, ya, siap-siap untuk dihukum, ya, had, gitu ya. Kemudian diikat dengan kain, kemudian siap-siap untuk dirajam. Setelah dirajam, dia disolatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma shalla 'alaiha. Kemudian Rasulullah solat, menyolatkan perempuan tersebut. Faqala lahu Umar, kemudian Sayyidina Umar bertanya, "Tusolli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat?" Tusolli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat? Wahai Nabi, baginda solat menyolatkan perempuan itu dan dia telah berzina gitu loh. Itu pertanyaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Qala laqad tabat taubatan. Kemudian Nabi menjawab, wahai Umar, ketahuilah dia itu telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasi'athum. Ya. Kalaulah taubat dia ini dibagikan kepada seluruh penduduk negeri ini, wahai Umar, taubatnya itu lawasi'athum. Maka taubatnya itu sudah bisa mewakili untuk dosa-dosa orang yang ada di negeri ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hal wajadta afdal min anjadat binafsiha lillahi taala. Ya. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mencukupi, ya, untuk menghapusi dosa orang senegeri ini. Apakah kamu masih mendapatkan taubat yang lebih afdol dari apa yang telah dia lakukan, wahai Umar? Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, rawahu Muslim wa Ahmad. Ya. Pelajaran yang bisa kita petik, yang pertama, perempuan itu bernama Khawlah binti Khuwailid. Ya. Dalam riwayat Muslim dikatakan min Ghamid, dari kabilah Ghamidi, ya Pak ya. Kemudian asabtu haddan, dia berkata kepada Nabi, ya wahai Nabi, saya ini sudah layak untuk dihukum. Hukum dalam syariat Islam, kalau berzina, kalau dia sudah menikah, ya Pak ya, kalau dia sudah menikah atau muhson, dalam bahasa fikihnya muhson, kalau berzina maka dia dihukumi apa? Rajam. Kalau muhson. Kalau ghair muhson, dia apa Pak? Dicambuk. Dicambuk berapa kali? Mi'a marrah. Mi'a dicambuk 100 kali. Kemudian thumma nufiya. Kemudian diasingkan selama 1 tahun. Itu hukum fikih, diasingkan selama 1 tahun. Nah, kira-kira ini di negeri kita berjalan nggak Pak? Ya, bisa kita katakan tidak berjalan. Ya, begitu realita kehidupan kita. Namun setidaknya kita sebagai Muslim ini, bahwa hukum itu ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai Bapak Ibu ya, kita rajin beribadah ya, kita rajin taat kepada Allah, tetapi di suatu poin misalnya kan, apa itu rajam itu Pak ya? Apa itu rajam itu? Melanggar HAM, melanggar ini, potong tangan itu apa gitu, nggak tegaan. Jangan sampai begitu Bapak Ibu. Sekalipun di negeri kita belum dipraktekkan, ya karena memang negeri kita ini tercipta bukan atas asas hukum Islam. Kita harus menerima itu. Tetapi setidaknya kita tahu apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya sederhana saja gitu loh. Kenapa di negeri kita orang yang mencuri nggak dipotong tangan? Ya silakan bertanya saja gitu Pak ya. Karena mungkin karena dasar hukumnya, dasar undang-undangnya. Tetapi setidaknya kita menerima hukum yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Iya, begitulah sebenarnya. Jangan sampai kita malah merendahkan hukum Islam. Nggak sesuai dengan HAM, tega-tegaan, apa itu. Jangan sampai begitu Pak. Terima saja apa yang ada dan kita harus berharap ya. Dan kita harus yakin bahwa apa yang diterapkan dalam Islam oleh Allah dan Rasulnya itu paling adil. Hukum yang paling baik sekalipun belum diterapkan. Yakinlah itu paling baik. Potong tangan ya.
Kalau diterapkan pasti nggak akan ada yang korupsi. Mikir-mikir Pak orang mencuri Pak, mikir-mikir orang yang korupsi dan lain-lain. Itu salah satu hikmah. Berzina, kalau sudah menikah dirajam, kalau belum menikah dia akan dicambuk. Ya, kita harus meyakini itu pasti ada hikmah yang besar, kebaikan yang besar kalau hukum itu diterapkan. Bagaimana sekarang Pak Ustadz? Terus bagaimana perjuangan ke depan? Ya berjuang saja semampu kita. Kita pun nggak bisa untuk mematahkan hukum negara ini gitu Pak ya. Kalau kita mampu silakan, tapi kalau nggak mampu berjalan saja. Yang terpenting kita mengakui bahwa segala hukum yang ditawarkan, diterapkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah hukum yang paling baik, hukum yang paling adil, hukum yang paling ramah, hukum yang paling banyak hikmah di dalamnya. Itu Pak ya yang terpenting. Sekalipun itu belum terpraktekkan di negeri kita. Itu poin yang sangat penting yang perlu kita sampaikan. Dia minta dihukum, kemudian dirajam. Baik. Kemudian Rasulullah SAW menyolatinya. Ya. Para ulama menyampaikan Sayyidina Umar bertanya itu bukan mengingkari Pak, bukan kayak marah, tetapi para ulama menyampaikan mustajlian lil hikmati walaysa mungkiran. Sayyidina Umar bertanya itu bukan untuk ingkar, melawan Nabi tidak, tetapi apa? Mustajlian lil hikmah. Sayyidina Umar bertanya itu karena kagum betul ya ramahnya syariat Islam itu, ramahnya Rasulullah. Tusolli alaiha ya Nabi, ya perempuan ini sudah berzina, kemudian baginda menyelati dia, ya. Kagum Sayyidina Umar itu Pak ya, maknanya bukan mengingkar dan membangkang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup itu Pak ya, sudah mulai terang nih kayaknya. Ya, subhanallah, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kajian kali ini. Kita memasuki sesi 2 yaitu tanya jawab. Mungkin Pak Halim, Ustaz. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya subhanallah. Untuk terkait dengan masalah sebagai yang mana kita ini mendaki, apakah kita tetap di negeri yang sudah aman dalam beribadah dan sebagainya, kita menyelamatkan mereka di boleh baik-baik semua. Nah, kita pindah di suatu tempat di situ masih banyak perlu orang mendaki, berbudina, keimanan dan sebagainya. Nah, ini manakah yang paling perlu? Ini seperti yang pernah dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau melihat Madinah sudah sempurna, Madinah sudah cukup ini. Ketika pada saat beliau menjadi Khalifah, beliau mau menjadikan pusat pemerintahan itu di daerah Irak. Pada saat itu beliau tempat di sana, tidak mengambil di Madinah. Subhanallah. Ada beberapa sebagai sahabat. Nah, ini saya mana yang lebih baik? Ya, Ustaz. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan orang yang berbuat jahat atau berbuat zina tadi. Kalau saya melihat dari hadis ini, wanita tersebut realisasi taubatnya dia dihukum wajar, tidak kelihatan. Ya, Ustaz. Jadi bagaimana dengan negara kita yang banyak ya, mungkin ada tuh, mungkin ada wanita yang berbuat zina, tapi kan belum ditegakkan hukumnya bahwa dia dirajam, tapi dia sudah bertobat, apakah perlu disolati atau bagaimana? Subhanallah. Baik, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus sekali dari Ustaz Alim. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Yang pertama yaitu tentang negeri yang buruk gitu Pak ya.
bagi seorang dai, kalau kata beliau tadi, yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, kalau memang kita mampu ya, untuk menyampaikan kebaikan, berdakwah, dan kita juga yakin insya Allah kita tidak akan terpengaruh, ya, itu lebih bagus daripada kita hanya tinggal di negeri-negeri yang baik, ya orang-orangnya soleh-soleh semua gitu Pak ya. Itu lebih afdol kita terjun ke negeri yang belum baik tadi, kemudian kita menyampaikan kebaikan di sana. Tapi kalau kita merasa saya takut diajak gitu, saya takut berubah dari kebaikan semula, maka para ulama menganjurkan jangan nimprung, apa Pak bahasanya Pak ya? Jangan bergabung ke sana gitulah. Karena takut akan berubah. Ini dalam fikih dulu kita di pertemuan sebelumnya kalau nggak salah Ustaz kita sudah sampaikan juga ya Bapak Ibu tentang hijrah ya Pak ya. Hijrah. Kita berada di sebuah negeri misalnya, kemudian di negeri tersebut sudah mulai bejat. Pak ya. Sudah nggak taat lagi, orang sudah banyak maksiat, bahkan kita berdakwah kita sudah terancam gitu. Itu kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala fatuhajiru fiha alam yakun ardullahi wasi'ah gitu ya. Kalau begitu keadaannya kita dianjurkan untuk hijrah. Hijrah itu meninggalkan negeri itu ya. Karena apa? Bumi Allah ini luas. Itu kalau kasusnya begitu. Tapi kalau kasusnya kita mampu untuk mempertahankan kebaikan kita, kemudian kita juga yakin ya biiznillah kita tidak akan berubah dengan prinsip yang kita pegang, justru kita dianjurkan untuk tetap di sana Pak. Dianjurkan untuk tetap di sana karena maslahatnya lebih bagus. Maslahatnya lebih banyak. Dengan kehadiran kita di negeri yang belum taat kepada Allah tadi, kemudian kita berdakwah menyampaikan ya, itu akan lebih banyak maslahatnya untuk kita dan untuk masyarakat sekitar. Bahkan dalam fikih gitu Pak ya, kita meninggalkan negeri tersebut tidak dianjurkan, itu tidak bagus bagimu. Seolah-olah kamu itu meninggalkan keuntungan yang sangat besar. Itu keuntungan ladang yang sangat menguntungkan bagimu. Jangan kamu tinggalkan. Nah, ini contoh realitanya seperti para ustadz, para profesor doktor yang dari Mesir, kalau Mesir tidak, dari Syria Pak. Syria itu kan sekarang sudah hancur Pak ya. Hancur Syria itu. Yang hanya ada itu cuma Damaskus saja. Semua provinsi Halab, Idlib semuanya itu sudah hancur Pak ya. Dan penduduk Syria itu sudah banyak hijrah. Oh, Syria itu banyak alim-alim Pak, orang-orang ustadz-ustadz yang mendunia itu banyak sekali. Ternyata beliau ini sudah banyak hijrah. Hijrahnya ternyata bukan ke negeri-negeri yang Islami. Hijrahnya ke Kanada, Vancouver misalnya kan, kemana-mana itu Pak. Wah, ke Eropa sana. Kemudian beliau menetap di sana. Ini realita. Setelah beliau menetap di sana, tentu orang-orang yang ada di sana, baik yang sudah Islam ya ataupun yang baru masuk Islam akan mendapatkan kebaikan dari kehadiran beliau tersebut. Ya, orang yang dulunya belum mengerti fikih dengan kehadiran alim ini, banyak orang yang paham akan fikih. Dulunya di Kanada itu belum ada misalnya kan institut-institut Islam, dengan kehadiran para profesor doktor yang ada dari Syria ini banyak mulai didirikan Pak gitu ya. Institut atau akademi yang di dalamnya mempelajari Islam, fikih, hadis Nabi itu Pak. Doktor tadi, profesor doktor ini kalau dia meninggalkan Kanada itu ya, dia tidak dianjurkan dalam fikih Islam. Karena kehadiran ustadz di sana itu sangat berharga bagi masyarakat yang ada di sana. Nah, itu ada bahasanya dalam fikih Pak ya. Ada bahasanya dalam fikih. Artinya apa? Tidak dianjurkan untuk meninggal. Tapi kalau kita merasa terancam, kemudian merasa tergoyangkan, maka kita dianjurkan untuk hijrah, meninggalkan negeri yang buruk tadi atau negeri yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zina tadi ya saya. Bagaimana di negeri kita?
Orang yang sudah berzina kemudian hukum rajam hukum rajamnya tidak berlaku, tidak apa istilahnya? Ya, tidak ditegakkan, ya. Kalau menurut kami itu cukup, ya, bertaubah saja. Ya, karena memang tidak siapa yang mau merajam dia gitu loh, Pak. Mau minta ke ustadznya pun sendiri nanti akan dituntut gitu masalahnya. Ada perempuan yang berzina kemudian menghadap ke Ustaz Alim misalnya kan. Ustaz Alim tolong rajam saya. Apa Bu? Jangan Bu, rajam Bu. Bukan? Saya yang kena nanti Bu, katanya gitu kan. Iya. Saya yang kena oleh hukum negara gitu kan. Nah, yang terpenting ya, siapapun yang berbuat dosa besar, ya, dia harus bertaubat sepenuh hati. Itu yang terpenting dahulu, Pak. Bertaubat sepenuh hati. Kalau sudah bertaubat, ya, insya Allah, ya, akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan taubat itu akan menghapuskan segala dosa yang kita lakukan. Tetapi ada tambahan dari para ulama dari kisah ini, taubat itu harus diiringi juga, Pak, dengan penyesalan yang mendalam. Ini dia. Dari hadis ini disampaikan juga harus diiringi dengan penyesalan yang mendalam. Kalau tidak ada penyesalan, taubatnya belum berkualitas. Nah, gitulah istilahnya, Pak. Ya Allah, menyesal sekali, menyesal sekali. Bagaimana kita bisa mengukur penyesalan tersebut? Ya, seolah-olah ada luka di hati ini, Pak. Gitu loh, Pak. Ya Allah, saya dulu begitu. Ya Allah, harus begitu. Kalau tidak diiringi dengan nadam, kalau taubat tidak diiringi dengan penyesalan yang mendalam, ditakutkan, dikhawatirkan itu hanya taubat sambal cabai saja. Nah, gitu, na'udzubillah, Pak, ya. Nah, terus yang menarik dalam hukum fikih, hukum rajam itu belum didirikan oleh Nabi SAW. Ya, belum didirikan sampai apa? Sampai perempuan yang hamil itu harus melahirkan dahulu. Ini merupakan keramahan dalam syariat Islam, Pak. Syariat Islam itu bukan apa istilah Pak, ya? Bukan gubrak gitu loh, Pak, gitu loh. Bukan, ya Pak, ya. Potong tangan itu, Pak, dalam fikihnya ada aturannya juga, ya. Berapa harta dia ambil, ya. Kalau hartanya sedikit nggak perlu potong tangan, ada ukurannya dalam fikih, ya. Maling 5.000 potong tangan, gimana? Ya kan? Bukan seenaknya gitu loh, Pak. Gitu loh, Pak. Kemudian Rasulullah juga mencontohkan tadi gitu kan, dia perempuan berzina sudah hamil, menghadap ke Rasul. Enggak langsung sini kamu kata Nabi, enggak gitu loh, Pak. Ya karena Nabi melihat dia hubla, dia hamil, dipanggil oleh Rasulullah SAW walinya. Kemudian Nabi berkata, fa'ahsin ilaiha, ya, berbuat baik dulu Bapak, ya Tuhan, berbuat baik kepada dia. Kalau dia sudah melahirkan, datangkan kepada saya. Subhanallah. Perhatian, syariat itu harus teratur. Ya, kalau dia mati ketika hamil itu dirajam, bagaimana si anak? Ya, terancam kehidupannya, bagaimana. Jadi syariat, hukum syariat itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan gubrak enggak gitu, ya. Ada tahapan-tahapan, ada yang perlu dipertimbangkan dan lain-lain, ya. Yang intinya adalah penuh keramahan. Itu yang ingin kami sampaikan. Sekian, Ustaz. Barakallah. Demikian karena kita sudah memasuki waktu tersebut, ya. Sudah lebih. Bismillah. Subhanallah, la ilaha illallah. Tapi kita laksanakan itu. Nanti setelah itu ada dengan kontak pagi. Demikian kajian subuh kali ini.